Halo, selamat siang semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Oke. Oke, kita mulai untuk perkuliahan kita hari ini di week 7 ya ini ya, week terakhir kita sebelum UTS. Untuk week 7 ini saya akan membahas terkait dengan UTS ya. Jadi nanti UTS-nya kita akan membuat apa, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah itu nanti kita juga akan diskusi mengenai progres yang sudah Anda lakukan terkait dengan percobaan berbagai macam arsitektur di neural network ya. Nanti akan saya coba cek satu persatu kira-kira sampai mana progres yang sudah Anda lakukan. Dan juga nanti kita akan diskusikan jika ada permasalahan, jika ada problem terkait dengan implementasi arsitektur CNN atau neural network, nanti kita akan bahas hari ini. Oke, sebelum masuk ke apa namanya, pembahasan mengenai atau diskusi mengenai progres kalian semua, ini saya coba tunjukkan mengenai tugas untuk UTS ya. Ini sebentar saya share screen dulu. Kalau Anda lihat di Google Classroom itu saya sudah menambahkan template untuk artikel ya. Bentar saya coba share screen dulu. Oke. Nah, ini di week 7 ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita menuliskan artikel dari riset yang sudah kita lakukan. Ini sangat penting sekali karena kalau kita menuliskan penelitian kita di sebuah artikel, maka artikel yang kita buat ini bisa bermanfaat bagi peneliti yang lain. Ini yang sudah Anda lakukan, Anda mencoba untuk membandingkan berbagai macam arsitektur neural network. Mungkin nanti apa yang Anda kerjakan saat ini itu bisa berguna untuk peneliti yang lain. Jika Anda menuliskannya dalam sebuah artikel. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara membuat sebuah artikel yang bagus. Ini ada beberapa contoh referensi, ya ini referensi dari tugas mata kuliah Digital Image Processing. Ini ada 4 ya. Ada 4 referensi yang bisa Anda gunakan. Ini sebenarnya yang sudah publish cuma satu. Yang rock paper scissors saja ini yang sudah publish. Yang 1, 2 sama 4 ini masih belum publish. Jadi masih proses review. Ya, ini kemarin waktu mata kuliah DIP saya kasih insentif kalau misal memang berhasil publish, saya kasih insentif sejumlah uang. Nah, ini yang mata kuliah DIP, tapi ini beda, deep learning beda. Ini yang mungkin teman-teman yang ambil mata kuliah deep learning juga dan DIP semester lalu, kalau nggak salah ini ada referensi dari punya VIA ya, itu yang kalau nggak salah yang ini ya, sebentar, sorry bukan ya, yang oh saya lupa kemarin. Kalau nggak salah yang Juan itu kemarin bikin American Sign Language ya. Terus yang rock paper scissors ini ada namanya sih di dalam. Nanti kita coba lihat. Kita mulai dari yang pertama dulu yang face mask detection ya. Ini kemarin yang buat adalah kelompok dari teman kalian ya. Ini Zevanya, Ardia Prayuska, terus ya Yohanes, Niki dan David. Nah, ada David di sini ya. Ini kemarin saya istilahnya saya tulis ulang ya karena memang ada beberapa yang saya perbaiki terkait dengan artikel ini dan juga saya sudah translate ke bahasa Inggris. Nah, jadi nanti kalau Anda mau membuat sebuah penelitian ya, kalau Anda membuat sebuah penelitian itu Anda wajib untuk menuliskannya dalam sebuah artikel. Selain produknya sudah jadi, produknya kan sudah bisa dipakai. Tapi dari produk itu sebenarnya kalau mau dijadikan referensi dari penelitian lain itu kurang maksimal karena kita hanya mencoba produknya. Tapi kalau kita tuliskan dalam bentuk artikel ilmiah maka akan memudahkan peneliti lain dalam meniru ya dari apa yang sudah kita buat. Meniru bukan berarti mengambil hak cipta kita. Bukan ya, tapi referensi, jadikan referensi sama kalau nanti Anda menuliskan tugas akhir itu ada referensi ya, referensi yang Anda
dapatkan itu ya berasal dari penulis dari artikel yang ditulis oleh orang lain. Nah, ini kemarin saya membuat sebuah komparatif analisis ya untuk ini bukan saya sih, tapi kita apa? Ada Zevanya, Yosua, Yohanes, Niki sama David. Ini menuliskan untuk analisis untuk membandingkan klasifikasi image ya untuk face mask detection. Nah, face mask detection itu apa ya? Untuk ini untuk melihat apa namanya? Kira-kira orang itu pakai masker atau enggak. Nah, itu bisa kita lakukan klasifikasi di sini. Nah, ini kalau kita menuliskan sebuah artikel biasanya punya template ya, tergantung di mana kita mau publish artikel kita. Nah, ini artikelnya dari saya publish di UNER ya, Universitas Airlangga. Nah, ini kalau Anda menuliskan sebuah artikel itu ada yang namanya abstrak ya. Abstrak itu merupakan ringkasan dari penelitian yang Anda lakukan. Mulai dari background-nya apa, terus tujuannya apa, metode yang digunakan itu apa, result-nya apa, dan kesimpulannya apa. Nah, kemarin kalau tidak salah ini kelompoknya David ya. David ada di sini ya? Halo? Iya, Pak, ada. Kemarin kamu membandingkan ini ya, CNN, KNN, SVM sama ya, KNN, SVM Iya, sama. itu aja, Pak. Tapi kemarin masih belum menggunakan cross validation. Nah, ini saya tambahkan, saya reorder ulang codingan yang kamu buat kemarin sampai dengan saya analisis mengenai ini ya, execution time-nya juga. Nah, execution time-nya bisa dianalisis bahwa CNN itu untuk melakukan sebuah proses training hingga sampai dengan klasifikasi itu butuh waktu sekitar 2.507 detik, sekitar hampir 1 jam. Nah, ini kenapa kok kita menggunakan CNN? Kalau sebenarnya kalau kita menggunakan image classification menggunakan k-nearest neighbor sama support vector machine itu sudah cukup. Sebenarnya kita coba lihat nanti hasilnya gimana. Nah, memang CNN itu lebih bagus di bagian akurasinya, tapi ada tapinya. Execution time-nya, computational time-nya akan lebih lama dibandingkan KNN sama SVM. Jadi kalau kita menuliskan sebuah artikel itu harus secara ilmiah, semua hasil itu harus bisa kita buktikan secara kuantitatif. Kuantitatif berarti bisa dihitung. Bisa dihitung, bisa kita representasikan dalam bentuk angka. Bukan subjektif ya. Oh, CNN ini yang terbaik. Nah, terbaik apa buktinya? Kita harus tuliskan akurasinya. Nah, dari referensi ini karena kemarin kita hanya membandingkan KNN, SVM sama CNN. Tujuannya untuk mata kuliah deep learning ini yang Anda bandingkan fokus ke CNN-nya, tapi CNN dengan berbagai macam arsitektur atau neural network dengan berbagai macam arsitektur. Itu nanti yang perlu Anda bandingkan dan menggunakan cross validation. Nah, kemarin juga sudah saya terangkan ya cross validation. Nanti kita lihat, ya, kita bandingkan minimal kemarin saya bilang ada tiga arsitektur yang perlu Anda bandingkan. Itu nanti kalau sudah ketemu hasilnya, Anda tinggal menuliskannya dalam sebuah artikel ilmiah. Ini sudah ada contohnya. Ada 4 contoh saya kira sudah sangat cukup untuk kalian jadikan referensi. Nah, ini introduction. Introduction itu ya di penjelasan mengenai kira-kira mengapa kok saya melakukan penelitian ini. Nah, kenapa kok saya harus membandingkan algoritma untuk face mask detection. Nah, kenapa kok harus dibandingkan? Kan sudah tahu CNN itu yang terbagus. Tapi ya ada tapinya. CNN itu bagus, tapi kita coba lihat time to performance-nya. Jadi dengan waktu yang sekian detik itu dibandingkan dengan performanya, apakah signifikan? Nah, misalnya kalau SVM sama KNN ini lebih cepat dibandingkan CNN dalam hal waktu, tapi akurasinya kan belum tentu bagus. Nah, kita tujuannya membandingkan itu kita melihat time to performance. Jadi kira-kira kita bisa mendapatkan akurasi tertentu itu dengan waktu berapa detik. Memang CNN lebih lama, tapi kalau kita lihat hasil akurasinya memang lebih bagus, ya it's okay kalau kita menggunakan CNN. Tapi mungkin ada peneliti yang lain yang dia memiliki keterbatasan dalam hal resource untuk menjalankan algoritma CNN misalnya. Walaupun memang sekarang kita bisa pakai itu sih sewa cloud computing untuk menjalankan machine learning, tapi mungkin ada peneliti yang dia memang benar-benar membutuhkan
waktu yang cepat untuk mengklasifikasikan sebuah image misalnya, waktu training yang lebih cepat. Nah, mereka bisa menggunakan KNN atau SVM walaupun memang akurasinya tidak sebagus dari CNN. Oke, itu tujuannya. Nah, ini introduction itu ya, mengapa kok kita melakukan penelitian ini, kita harus jelaskan di sini. Jadi kita jelaskan background dari penelitian ini seperti apa. Misal Anda mengangkat permasalahan untuk klasifikasi image apa atau klasifikasi data apa, mengapa kok itu diklasifikasikan, mengapa tidak dilakukan secara manual. Nah, itu Anda harus jelaskan di bagian introduction. Dan juga di bagian introduction ini Anda bisa menuliskan sedikit mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini di paragraf ini diterangkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan itu apa, dan apa kekurangan, apa drawback yang dihasilkan atau yang ada di penelitian sebelumnya. Biasanya introduction itu jadi satu dengan related work. Jadi related work sama introduction itu biasanya ada beberapa artikel yang memang dijadikan satu, tapi ada juga yang dipisah. Kalau Anda lihat nanti di referensi yang lain itu dipisah. Digabung introduction sama related work. Tapi untuk yang ini, yang artikel yang dari GCB ini, yang dari UNER ini, mereka mensyaratkan harus membedakan antara introduction dengan related work. Nah, terus langkah selanjutnya di bagian metodologi. Nah, metodologi ini Anda gambarkan kira-kira step by step yang Anda lakukan untuk penelitian Anda itu seperti apa. Misalnya ini kita akan membandingkan KNN, SVM sama CNN. Jadi 3 algoritma ini akan kita bandingkan. Nah, pertama kita harus mengkolek datasetnya dulu, terus kita collecting dataset itu prosesnya kita menghasilkan dataset face mask, terus kita klasifikasikan menggunakan 3 algoritma ini, dan nanti ada proses training sama testing, dan yang terakhir adalah performance evaluation. Dari tiap diagram kotak yang ada di sini Anda jelaskan ininya. Di bagian A ini tuh collecting dataset, terus bagian B forming classification model, seterusnya sampai dengan performance calculation. Ini Anda tuliskan. Tahapannya nanti Anda bisa lihat di sini. Nah, dari tiap algoritma ini kita punya parameter ya. Sama, kalau CNN kita punya parameter. Kemarin parameternya adalah kita punya yang namanya epoch, terus kita juga punya yang namanya optimizer-nya pakai apa, terus arsitekturnya pakai apa. Karena ini CNN-nya sederhana menggunakan LayNet ya. Jadi arsitektur CNN yang paling sederhana yang ditemukan tahun 97 kalau nggak salah. Itu kemarin memang digunakan untuk klasifikasi ini, tapi sudah cukup bagus nilainya sampai 96% ya untuk klasifikasi face mask ini. Terus SVM juga punya yang namanya parameternya kernel ya namanya. Kernelnya polinomial atau kernelnya apa kemarin? Polinomial, terus RBF sama linear. Nah, terus untuk yang KNN kemarin ini yang dilakukan oleh kelompoknya David, saya organize ulang karena memang KNN sama SVM ini kemarin saya kurang tahu dari coding yang dilakukan oleh David itu dia menggunakan parameter apa, saya agak lupa kemarin. Sehingga KNN-nya ini sama SVM-nya dan CNN-nya pun saya ganti arsitekturnya semua. KNN-nya ini parameternya adalah jumlah neighbors-nya. Ya mungkin Anda ingat kalau Anda mengambil mata kuliah data mining dulu, itu ada yang namanya number of neighbors. Jadi jumlah neighbors yang ada di KNN itu berapa. Ya saya nggak akan menjelaskan detail mengenai algoritma KNN. Yang penting Anda tahu KNN ini ada punya parameter ya, number of neighbors sama distance-nya. Distance-nya menggunakan Euclidean sama Minkowski. Jadi dari tiap parameter ini akan dicoba satu-satu. Misalnya parameternya number of neighbors-nya 5, distance-nya Euclidean, 5 Minkowski, 7 Euclidean, 7 Minkowski, 9 Euclidean, 9 Minkowski. Jadi kita punya sekitar 6 model KNN. Nanti kita coba lihat yang terbaik mana. Begitu juga untuk SVM, karena dia hanya satu parameternya, kernel saja yang diubah. Jadi ada 3 model, RBF, linear, sama poly. Yang CNN ini arsitekturnya sederhana ya. Jadi ada satu konvolusi, satu pooling, 2 konvolusi dan 2 pooling. Terus ada hidden layer-nya itu 1 ya. Terus activation fungsinya seperti biasa menggunakan ReLU. Activation-nya pakai softmax untuk yang output-nya.
Optimizernya Adam, epochnya 50, batch size-nya 8. Nah, dari itu semua ini juga dijalankan tidak menggunakan Google Colab, tapi menggunakan komputer saya. Nah, kenapa kok saya perlu menjelaskan computer specification? Karena ini berkaitan dengan lama waktu eksekusi. Karena mungkin ya computational time di satu komputer dengan komputer yang lain kan berbeda. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir waktu ini tuh pasti akan sama di semua komputer. Nah, karena waktu ini juga berkaitan dengan resource komputer kita. Kita juga perlu untuk menjelaskan di mana model itu kita buat. Nah, modelnya kita buat di, kalau misalnya Anda menggunakan Google Colab itu ada, spesifikasinya Google Colab itu ada, nanti Anda bisa lihat di Google. CPU-nya pakai apa, RAM-nya berapa, operating sistemnya apa, itu bisa Anda lihat di dokumentasinya Google Colab. Kalau nanti Anda menggunakan Google Colab untuk mentraining model Anda. Ini karena kemarin saya menggunakan Anaconda untuk mentraining model saya di komputer saya secara offline. Nah, ini saya jelaskan parameternya itu ya CPU-nya sekian, RAM-nya sekian, operating system-nya sekian, nah, terus GPU-nya sekian. Ini enggak seberapa mewah ya untuk spek komputer saya biasa-biasa saja, tapi sudah cukup untuk bisa menjalankan training model CNN. Terus ada training, ada juga testing. Nah, training sama testing seperti yang sudah pernah Anda lakukan sebelumnya. Ini ada rumusnya sebenarnya, nggak kelihatan karena saya bukanya di mana ini di browser. Nah, ini resultnya bisa Anda lihat di sini. Ini kita bisa bandingkan. Nah, kalau menggunakan Euclidean itu akurasinya 81%, presisinya 82%, recall-nya 81, F1 score-nya sekian. Nah, ini dari average performance-nya, ini saya coba average-kan, saya coba rata-ratakan, ternyata dapat 0,8142. Ini untuk yang Euclidean, yang number of neighbors-nya 5. Kalau Euclidean 7 itu dapat 80%. 9 Euclidean dapat 81%. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kira-kira yang paling bagus yang mana untuk KNN. Yang paling bagus adalah yang ini, yang number of neighbors-nya 5 sama Euclidean. Itu yang paling bagus. Nah, terus selanjutnya ini yang SVM. Kalau SVM kita bisa lihat kernel linear yang paling bagus. Performanya 85%. Nah, ini yang CNN, nah, ternyata dia jauh lebih bagus. Performanya jauh meninggalkan SVM sama KNN ya. Performanya sampai 96%. Nah, dari sini kita bandingkan, nah, yang paling bagus memang CNN, walaupun computational time-nya yang paling lama. Nah, di sini yang paling lama memang CNN, tapi akurasinya paling bagus. Itu nanti tergantung kebutuhan peneliti. Misalnya pengen yang lebih cepat, dia sudah performa itu memang diperhatikan, tapi kalau memang sudah di atas 80% itu sudah bagus, ya bisa menggunakan KNN. Walaupun memang akurasinya tidak sebagus CNN. Karena waktu eksekusinya cuma 185 detik. Cukup cepat ya. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, ini resultnya, terus ada bagian discussion. Biasanya discussion sama conclusion itu jadi satu biasanya. Tapi kalau yang format template dari UNER ini dia jadi dua. Ada discussion, ada conclusion. Kalau discussion itu merupakan narasi yang menceritakan kira-kira dari result ini itu kira-kira apa yang bisa di expand, maksudnya apa yang bisa diteliti lebih lanjut, itu discussion. Kalau conclusion itu hanya menyimpulkan hasil dari result. Bab result ini disimpulkan, cuma narasi tentang resultnya. Tapi kalau discussion ini biasanya terkait dengan future work, itu kita tuliskan di sini. Nah, kira-kira seperti apa. Tapi ini yang di sini kita tuliskan yang recommendation for future research-nya saya tuliskan di conclusion juga nggak apa-apa sebenarnya. For future research itu bisa digunakan ini seperti yang Anda lakukan sekarang. Ini ada membandingkan misalnya arsitektur AlexNet, GoogleNet, VGGNet, sama ZFNet, ResNet ini dibandingkan untuk yang CNN. Ini jadi future work dan ini dilakukan saat perkuliahan deep learning. Karena dari apa yang kita buat kemarin di DIP, harapannya ini future work-nya kan kita membandingkan berbagai macam arsitektur yang ada di deep learning. Entah itu neural network atau CNN. Itu yang nanti kita akan buat. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk yang referensi pertama.
Untuk yang referensi kedua, bentar yang ini aja, yang ini punyanya Juan kalau nggak salah, Juan sama Sania. Ya. Sama Via juga di sini ya, sama Rizka ya, dari Rizka juga. Nah ini kemarin kalau ini saya tidak mengubah banyak ya dari apa yang sudah dibuat oleh siapa Sania. Saya hanya membantu penulisannya saja, tapi untuk codingnya saya tidak membantu banyak karena saya kira sudah cukup bagus untuk implementasinya. Nah ini bisa dituliskan, nanti bisa juga dibaca sendiri ya. Mulai dari sama, ini kurang lebih sama, ada pendahuluan, ini kelebihan satu ini, apa namanya, sebabnya pendahuluan, terus ada metode penelitian, terus ada ya ini hasil pembahasan dibandingkan, tapi yang dilakukan oleh Juan Via sama Rizka ini mereka membandingkan arsitektur CNN dengan MLP. Nah, bedanya MLP sama CNN apa? Kalau kalau MLP tidak ada tahapan convolution, sama kayak neural network. Tapi ini ditambahi dengan pre-processing. Jadi gambar yang dataset yang digunakan itu dilakukan pre-processing dulu. Pre-processing image ada dua, ada yang low pass filter sama high pass filter. Kalau low pass filter berarti gambarnya kita blurkan, kalau high pass filter itu kita tajamkan. Biasanya untuk low pass filter ini kita gunakan untuk menghaluskan gambar. Kalau ada noise-nya kita hilangkan. Kalau Laplacian ini, kalau gambarnya ngeblur, ya itu bisa kita tajamkan menggunakan high pass filter. Nah, terus ternyata yang paling bagus hasilnya adalah yang CNN arsitektur yang kedua. Ini kemarin saya lihat arsitektur dari kelompoknya Juan ini, Juan, Rizka sama Via, nggak ada dasarnya. Ya, mereka hanya membuat arsitektur sendiri, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita lihat bahwa arsitektur yang lebih kompleks memang mendapatkan akurasi lebih bagus. Oh ya, CNN 2 ya lebih bagus akurasinya dibandingkan yang CNN 1. Oke, itu yang referensi kedua. Referensi yang ketiga ini rock paper scissors. Saya lihat kemarin ada yang pakai rock paper scissors. Kalau nggak salah Rizka kemarin ya pakai rock paper scissors. Ini nggak apa-apa. Yang rock paper scissors ini yang kalau ini hanya menggunakan CNN saja yang dilakukan oleh kelompoknya Aryo, Wisnu sama Astri, Fania sama Farel, nggak ada semua di sini. Ini mereka menggunakan CNN untuk klasifikasi ini ya, gunting batu kertas. Dilihat kira-kira kalau misal kita mau membuat game ya, gamenya nanti itu bisa secara virtual mengenali tangan kita pakai kamera misalnya. Itu bisa kita klasifikasikan menggunakan convolutional neural network. Nah, jadi nanti arsitekturnya juga ini sederhana arsitekturnya. Enggak, ini LeNet ini arsitekturnya ya, pakai LeNet. Dan itu dia enggak membandingkan, dia cuma hanya satu algoritma CNN saja. Nah, dan hasilnya memang cukup akurat ya. Dapat 97%. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang deep learning ya, itu cukup akurat untuk melakukan klasifikasi. Oke, ini ada X-ray, ini ada juga kalau nggak salah kemarin Bernardus ya pakai ini. Nah ini punyanya Kevin, Rainaldi dan lain sebagainya, ini klasifikasi citra chest X-ray untuk deteksi COVID-19. Nah ini juga membandingkan ini. Ini kemarin saya reorder ulang menggunakan cross validation. Terus ya ini tahapannya kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ada pendahuluan, ada metodologi penelitian, terus ada ya ini deskripsi mengenai kurang lebih sama ya kayak tadi. Jadi satu dataset itu bisa kita jadikan satu artikel. Nah ini setelah itu nanti hasil uji cobanya memang ini gambarnya agak jelek karena itu ya dibuka di browser. Dan sama ternyata CNN yang paling bagus di sini. CNN yang paling akurasinya paling bagus walaupun memang performance-nya itu cukup lama ya sampai 3000 detik ini. Oke, itu untuk yang keempat. Nah ini untuk template artikel yang Anda buat ini nanti artikelnya Anda gunakan untuk UTS. Jadi nanti UTS Anda cukup mengumpulkan artikel yang sudah Anda buat.
sesuai dengan hasil riset yang sudah Anda lakukan saat ini. Nah, Anda tuliskan nanti paper template-nya ini seperti ini ya. Ini. Nanti kalau Anda menuliskan, oh misalnya nanti ada kemarin yang kalau nggak salah kemarin Verin ya, Verin kemarin tugas akhirnya memang digunakan untuk case study di deep learning. Jadi nanti ininya jurnalnya nanti dipublish setelah tugas akhirnya selesai saja, jangan sekarang. Kalau sekarang nanti kan udah selesai nih apa namanya penelitiannya kan ya. Jadi biar nanti setelah tugas akhir, waktu tugas akhir juga nulis artikel kan ya, itu nanti bisa digunakan untuk apa namanya percobaan kamu untuk apa namanya waktu tugas akhir nanti kan ada penilaian terkait dengan penulisan artikel kan ya, itu nanti bisa kamu gunakan untuk tugas akhir kamu. Nah ini artikelnya seperti ini ya, ini template-nya saya ambil di salah satu publisher jurnal di Unibraw. Saya kira mengapa saya menggunakan ini karena memang cukup simpel ya. Nah, ini penulisnya silakan tuliskan nama Anda sendiri saja. Ya kan? Nanti kalau memang ada yang bisa kita lakukan, yang bisa kita explore lebih lanjut, ya kan? Nanti baru kita diskusikan bersama. Oke. Nah, ini penggunaan gambarnya ini. Oke. Nah, ini kan ada yang namanya ini kan ada pendahuluan, terus yang ada persamaan matematika. Ini Anda samakan dengan yang ini. Yang salah satu dari ini kan ada. Yang pertama itu introduction tadi kan, introduction, terus ada ya ini introduction, related work, methods, terus dan seterusnya. Nanti yang di template ini kan nggak ada tulisannya, nggak ada apa namanya, nggak ada ordernya. Yang pertama itu apa? Pendahuluan. Biasanya sih pertama itu pendahuluan, kedua metodologi, ketiga itu hasil dan pembahasan, yang keempat conclusion atau kesimpulan. Cuma itu saja, 4 bab saja. Itu nanti Anda tuliskan di artikel di formatnya pakai yang ini. Nah, nanti kalau memang ada yang bagus ya, ada yang bagus untuk artikelnya, nanti apa namanya bisa diskusi lanjut diskusi lanjut dengan saya. Nanti kita coba publish di beberapa artikel jurnal ya, artikel jurnal nasional. Nanti kita coba lihat. Tapi kalau ada yang bagus, kalau memang saya kira ya ini cukuplah untuk tugas mata kuliah ya nggak apa-apa. Kemarin dari mata kuliah DIP itu yang dari 10 kelompok kalau salah. Itu yang bagus cuma 4 ya ini yang saya apa namanya publikasikan dari 4 ini. Ya nanti tiap kelompok bisa dapat insentif. Kemarin saya beri kurang lebih 1 juta ya, tapi ini menunggu sampai semuanya terbit. Karena yang terbit cuma masih satu yang ini saja yang rock paper scissors aja ini. Yang lain ini masih belum terbit sehingga ya nggak bisa saya kasih insentif sekarang. Kelompoknya Juan, Via sama Rizka ya. Nanti kalau memang sudah terbit ya kita bersyukur nanti apa insentifnya bisa saya berikan ke anggota kelompoknya. Tapi untuk yang deep learning ini ya nanti kalau memang ada yang bagus boleh nanti kita publikasikan. Tapi kalau nggak ada yang bagus ya nggak apa-apa sih buat latihan aja untuk menulis artikel. Nanti kan juga berguna waktu Anda mengerjakan tugas akhir, Anda harus menuliskan artikelnya kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait UTS-nya. Kapan Pak dikumpulkan? Nah, kita coba lihat kalender. Sekarang tanggal 24, terus UTS kita adalah, bentar. Nah, ini UTS kita itu adalah tanggal 7 April ya. Sekarang tanggal 24. 2 minggu lagi untuk pengumpulannya. Nah, tapi agar Anda tidak mengerjakannya mepet-mepet, ya kan? Saya kasih deadline tanggal 31 Anda kumpulkan artikel Anda. Tapi itu yang masih draft ya, belum 100% selesai. Nggak apa-apa, nanti finalnya dikumpulkannya tanggal 7, tapi setidaknya Anda mulai bisa mencicil sekarang, terus tanggal 31 itu dikumpulkan di Google Classroom. Nanti dari sana akan saya berikan feedback. Kira-kira apa yang harus Anda perbaiki di artikel Anda.
Itu nanti feedback-nya Anda gunakan untuk memperbaiki draft Anda, nanti finalnya dikumpulkan tanggal 7 April. Nah, cukup lama 2 minggu itu saya kira cukup. Jadi nanti tiap tiap mahasiswa silakan mengerjakan topiknya masing-masing. Jadi tujuannya adalah membandingkan membandingkan arsitektur neural network. Itu yang wajib Anda lakukan. Nah, itu nanti Anda komparasikan dan tuliskan artikelnya. Sudah saya berikan 4 referensi yang cukup jelas, jadi Anda bisa ikuti ya, bisa meniru apa yang sudah kita tulis di referensi yang sudah saya upload di Google Classroom. Itu bisa Anda jadikan referensi untuk menuliskan artikel ilmiah. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan finalnya tanggal 7 April. Karena memang UTS kita tanggal 7 April, tapi Anda bisa mulai cicil sekarang. Tanggal 31 dikumpulkan draftnya. Nanti saya berikan komentar kalau ada yang diperbaiki, nanti akan saya infokan, akan saya komentar, akan saya berikan komen di dokumen Anda. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan UTS-nya? Nggak ada ya? Permisi Pak, mau tanya. Silakan. Halo, permisi Pak. Ya. Ini dengan siapa? Ferin. Oke, silakan. Gimana? Ini saya agak bingung dengan objek penelitian saya, Pak. Kan kemarin saya pakai dataset yang maksudnya saya buat sendiri gitu kan, Pak, nilai-nilainya gitu. Ya, kemungkinan besar mungkin dalam waktu 1-2 minggu lagi ya kalau misal mau dimintakan data yang asli ya kayaknya belum ada juga sih, Pak. Jadi gimana ya, Pak ya? Jadi gini, untuk masalah Ferin ini kamu kan sebenarnya belum punya data realnya kan ya, tapi hanya punya data simulasi. Ya kamu bilang saja di artikel kamu nanti yang kamu tuliskan, ini merupakan data simulasi. Data simulasi itu pasti ada dasarnya. Kamu membuat data simulasi itu pasti ada contoh data aslinya kan ya. Data aslinya seperti ini memang, tapi kita hanya mendapatkan data yang sedikit. Misalnya saya hanya mendapatkan 10 data. Tapi dari 10 data ini saya coba simulasikan, saya tahu polanya data ini itu seperti apa, sehingga saya simulasikan, saya bikin sendiri data setnya yang mirip dengan data aslinya, walaupun memang bukan real data set, tapi itu istilahnya dataset simulasi ya, simulation dataset. Itu nanti kamu tuliskan, tapi kamu harus menjamin ini bahwa datanya itu mirip ya. Setidaknya mirip atributnya itu apa saja. Atribut itu kamu kemarin dapatkan ya, misalnya nilai ini, terus dia cocok ke topik ini. Topiknya kemarin nggak ditulis ya, cuma topik 1, 2, 3 gitu ya, Ferit? Iya, Pak. Oke, ya istilahnya nanti kamu jelaskan saja bahwa dataset yang kamu buat itu merupakan dataset simulasi. Jadi dataset yang mensimulasikan nilai mahasiswa dengan topik apa yang bersangkutan. Ya seenggaknya kamu gini aja, coba jangan topiknya bukan 1, 2, 3, 4. Kamu kasih nama saja topiknya. Misalnya topik 1 itu mengenai machine learning, topik 2 mengenai information system, topik 3 mengenai game development. Kamu kasih gitulah, kamu kasih nama, jangan topik 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu ada nilai kan ya, nilai mata kuliah. Nah, itu kamu coba ganti juga nilai mata kuliahnya dengan misalnya orang yang suka AI, biasanya nilai mata kuliah yang bagus adalah mata kuliah yang kaitannya sama artificial intelligence, mata kuliah yang kaitannya sama machine learning, itu kamu kasih nilai di sana. Pokoknya kamu buat data itu yang bisa, ya benar data simulasi, tapi datanya setidaknya bisa dibaca oleh orang awam. Misalnya kalau orang nilainya sekian, maka topiknya itu yang jelas, yang paling cocok itu topik ini. Jadi topiknya ada labelnya, label yang bisa dibaca, bukan cuman angka 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, jadi nanti coba dibuat simulasi gitu nggak apa-apa. Memang ada beberapa penelitian yang memang itu sebelum kita melakukan uji coba secara langsung kan kita perlu yang namanya uji coba dengan data yang lebih kecil. Sama kalau kita coba relasikan dengan COVID-19 ya. Selama ini kalau pemerintah sebelum melakukan uji coba vaksin ke masyarakat, pasti pemerintah BPOM juga melakukan analisis juga kan. Dia mencoba di beberapa orang dalam jumlah yang sedikit ya, sampel ya, untuk membuktikan bahwa sebenarnya
vaksin Sinovac itu adalah vaksin yang cukup efisien untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sama yang kamu lakukan sekarang, kamu melakukan uji coba dengan data yang lebih kecil dulu. Nanti kalau memang data yang lebih kecil ini sudah model yang sudah kamu buat di data yang kecil ini cukup bagus, itu bisa diuji cobakan di data yang lebih besar. Jadi nggak apa-apa pakai data simulasi. Itu wajar di riset seperti itu wajar. Karena memang keterbatasan data ya memang menjadi hal yang lumrah ya di penelitian itu. Tapi setidaknya dari dataset yang simulasi itu sudah merepresentasikan data yang nyata. Oke, gitu ya, Karin ya. Ya Pak, makasih. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba lihat ya apa progres yang sudah Anda lakukan kemarin selama 1 minggu ini ya untuk mencoba berbagai macam arsitektur neural network. Saya mulai dari yang paling atas yang ada di partisipan ya, list of partisipan. Ini kebetulan yang paling atas ini Helmi. Helmi, dengar suara saya? Iya Pak, dengar. Ya. Bisa share screen? Kamu coba tunjukkan kira-kira progres apa yang sudah kamu lakukan? Sebentar Pak. Oh maaf Pak, ini masih disable. Ya. Iya Pak. Ya udah. Oh ya Pak, jadi punya saya kan coba yang ini, apa namanya, pakai dataset yang buah, yang ada 3 buah, yang buah jeruk, apel sama pisang. Kebetulan kalau saya pakai dataset iris itu kan bentuknya teks. Ya. Jadi saya kan bingung apa implementasinya ke pakai kayak 4 materi yang sebelumnya itu saya coba pakai yang itu, yang pakai gambar 3 buah. Tapi saya di sini malah nggak ada gambar. Jadi font null image belong to no process. Ini padahal di foldernya ada gambarnya. Coba lihat. Ini karena apa? Ini kemarin saya share coding kemarin kan itu apa namanya tiap kelas itu saya taruh di satu folder ya. Misalnya ada folder Apple, terus ada folder Orange misalnya. Ini nggak kamu gitu kan ya? Oh iya belum. Harus digitukan. Apa namanya? Biar mudah baca datanya, kamu taruh image ya ke sebuah folder. Jadi misalnya ada label Apple, ya taruh di folder Apple. Terus ada folder jeruk, isinya itu cuma jeruk aja. Oh, ya, baik Pak. Itu kemarin sudah berhasil kayaknya. Kemarin terakhir kamu di video yang kemarin saya share kan sudah saya jelaskan gimana step by step untuk membaca sebuah data, ya kan? Iya. Ini kalau seperti ini memang ya harusnya bisa, cuman memang saya nggak tahu ini salahnya di mana. Lebih baik kamu ikuti apa yang saya jelaskan di video kalau memang kamu bermasalah terkait pembacaan datanya. Karena yang saya terangkan di video itu sudah cukup mudah untuk membaca data training ya. Training sama testingnya kita jadikan satu karena kita pakai cross validation. Ya udah kalau Oh, saran saya, ini kamu Helmi, kamu coba cari dataset buah, jangan cuma 2, jangan cuma jeruk sama apple. Tapi kamu cari dataset yang jenis buahnya banyak, lebih dari minimal ada 3 deh kayaknya. 3 sampai 5 lah. Jadi biar yang ini kelihatan. ada apel, jeruk sama pisang, Pak. Oh, ditambah lagi deh kalau gitu. Kan banyak tuh buah sebenarnya. Kamu jadi nanti gini, judulnya adalah buah yang ada di Indonesia misalnya kan ya.
Buah yang ada di Indonesia apa biasanya? Apel, jeruk, pisang kan ada, terus durian, apalagi ada durian, terus ada. Pokoknya Hutan. nanti kamu fokus untuk klasifikasi buah yang ada di Indonesia. Minimal 5 deh, kamu cari 2 lagi datasetnya. Gitu ya. Ya, Pak. Itu kan sebenarnya juga apa namanya dataset banyak yang kamu cari nanti di mana di Kaggle banyak nanti kamu lihat. Tapi ini kamu masih belum melakukan itu, Helmi. Arsitekturnya masih belum kamu configure ini yang CNN-nya ya. Iya, Pak. Nah, oke oke. Oke, Oke. nanti saya kira 1 minggu cukup nggak ya? Cukup lah ya. Coba-coba. Ya. Ini kan 2 minggu waktunya. Tapi 1 minggu itu coba kamu analisis ya. Kira-kira datasetnya seperti apa. Kamu juga perlu menerapkan arsitektur CNN yang lain. Oke, ya udah cukup. Ya, baik, Pak. Oke, yang kedua, Stefan. Oke, Pak. Ya, silakan Stefan. Bisa share screen. Sudah masuk ya? Ya, sudah. Jadi kemarin itu saya nyoba arsitekturnya itu yang VGG 16 sama yang MobileNet. Jadi ngikuti yang dari Kaggle itu. Kemarin itu karena lama, jadi epochnya saya buat 10. Terus cross validation-nya 5 kali. Kayak hasil evaluasinya itu cukup itu sih, rendah dan naik turun gitu sih. Untuk yang MobileNet itu saya epochnya 25. Ini tadi saya sempat nyoba lagi. Kalau yang kemarin itu ya itu sekitar segini 0,3 0,4 begitu, Pak. IGG MobileNet terus apa lagi yang satu? Yang yang itu kan Pak, yang CNN biasa. CNN biasa paling bagus kalau gitu. Iya. Coba lihat CNN-mu yang biasa mana? CNN yang biasa di atas. Bentar. Kemarin itu 80% ya. iya Ini berapa? 80-an. 59 ya. Kenapa? Kemana, Pak? Epochnya 50 ya. Ya yang ini epoch 50. Datasetnya sama, Stephen. Sama. Persis ya? Sama persis. Tapi karena tadi lama sekali ya, gitu ya, runningnya. Iya. Berapa lama itu kamu lakukan kira-kira? Kan kamu tinggal tidur bisa. Yang penting Iya itu kemarin saya tinggal tidur juga sih Pak. Yang kemarin itu agak lama sih, tapi yang sekarang ini udah jalan 50 menit. Yang saya tak coba lagi. Ini masih baru cross validation yang pertama, masih epoch 22. Oke. Ya, kalau nanti membandingkan tuh harus fair karena apa? Misalnya yang tadi CNN biasa kamu kasih epochnya itu 50 ya, tapi yang ini juga harusnya 50 sih. Tapi kalau kita Oke, lihat Pak. memang akurasinya nggak cukup bagus juga. Masih jeleknya. Ya memang kita bisa simpulkan bahwa semakin kompleks arsitektur belum tentu memang itu menghasilkan akurasi yang lebih bagus. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Hasil apa yang nanti kamu temukan di penelitian kamu, nanti kamu tuliskan saja di mana di artikelnya. Walaupun memang yang terbagus nanti ya tetap apa namanya tetap yang CNN biasa ya nggak apa-apa. Ini kamu jelaskan saja. Yang penting kamu sudah coba. Nanti yang dikumpulkan selain artikelnya, nanti kamu juga perlu mengumpulkan IPYNB-nya, IPYNB-nya punya juga. Oh iya, Pak. Nanti biar saya coba analisis juga kira-kira apa namanya apakah ada step yang kurang di situ. Oke, ya udah lanjutkan aja. Oke, Itu terima kemarin kasih, Pak. datasetnya apa, Stephen? Itu gambar 5 jenis hewan, IUCN, Oh, ya. Animal Dataset. Oke, terima kasih. Oke, Ya, terima kasih, Pak. next ke Juan. Iya, Pak. Ya, silakan bisa Saya share screen. Ya. Ya, udah kelihatan, Pak. Ya, sudah. Ini kemarin saya nyobanya itu VGG 16 sama ResNet 50. Tapi hasilnya epochnya sih saya kurangi sih karena kemarin lama banget. Kemarin saya 20 epochnya. Terus? Itu kurang semua hampir
Bentar, suaranya agak terputus-putus ini, Juan. Bisa Oh ya, diulang lagi? koneksinya unstable. Jelas. Iya, coba next ya. Nah, Oh ini rata-ratanya kurang lebih akurasinya cuma sekitar 20-30-an. Sampai F1-nya juga. Yang lain hampir sama sih. Ini juga sekitar 25-30. Itu yang VG16. Terus yang ResNet 50 itu juga agak jelek sih, tapi lebih bagus. 39 sama 46. Tapi juga masih lebih jelek dari yang biasa sih. Yang pertama kali itu. Oke. Ya, ini dari dua kasus ini memang CNN yang biasa malah yang lebih bagus ya. Oke. Iya, Pak. Apa mungkin itu, Pak? Itu apa kena pengaruh dia transfer learning dari weight-nya ImageNet, Pak? Nah, mungkin seperti itu. Karena memang sebenarnya sebentar. Kamu juga pakai ImageNet nggak? Karena Iya, kan Pak. ada pakai ImageNet ya. Iya. Kalau pakai ImageNet berarti kamu bikin arsitekturnya sama persis dengan VJJ 50. Kayaknya enggak deh. Kan ada kalau pakai ImageNet itu dia tinggal panggil kan ya? Atau gimana? Yang kamu Iya bikin ini. Pak, tinggal panggil. tinggal panggil kan ya? Ya. Kamu nggak bikin arsitekturnya dari awal kan ya? Tapi langsung panggil bobot dari ImageNet. Itu yang namanya transfer learning. Kalau Stefan tadi kamu pakai transfer learning nggak, Stefan? Iya sama Pak, Sama kayak ya? gitu juga. Iya. Oke. Atau mungkin memang harus diuji coba sih. Nggak usah pakai transfer learning. Jadi kamu bikin arsitektur VJJ sama ResNet ya. Itu yang kayak awal tadi ya, kayak CNN biasa, cuma nanti kamu bikin convolutionnya sejumlah sama dengan ResNet, sama dengan VJJ. Oh Nah, iya, Pak. itu namanya kan riset ya. Jadi kita coba-coba aja. Oke, Oh iya, Pak. kita coba lagi ya. Stefan juga Ya. nanti gitu ya. Oke, Iya Pak. kita move ke mana tadi ya? David. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. David gimana? Ya, sebentar, Pak. Apakah sudah masuk, Pak? Bentar masih oke. Udah. Ini saya coba ini 8 sih, Pak. Oh, semua Pak ya, coba. Iya. Cuman ini ada beberapa yang beda, Pak. Yang di CNN yang sebelumnya itu saya nggak pakai rotation range, terus saya coba cari-cari di Kaggle itu beberapa ada yang pakai rotation range, jadi saya tambahin ininya parameternya juga. Terus ini saya ngecek juga pakai yang dance-nya ada 128 sama 512. Itu untuk akurasinya lebih tinggi yang ini sih, Pak, 0,9. Kalau yang biasa sekitar 0,7. Ini kalau exception langsung ke ininya aja, Pak, summary-nya. Bentar. Ya, ini kalau dilihat rata-rata lebih bagus daripada CNN yang sebelumnya sekitar 0,8 sampai 0,9. Kalau yang sebelumnya itu 0,7. Oke. Terus yang paling bagus pakai yang DenseNet. Ini kamu pakai transfer learning juga, David? Iya, Pak. Tinggal panggil. Kemarin datasetmu apa? 10 jenis monyet. Oke. Spesies gitu. Oke. Kalau ini kelihatan ya, kita inception, exception itu lebih bagus dari yang CNN biasa. Kalau CNN biasa kemarin akurasinya berapa? CNN biasa, bentar. Yang CNN basic sekali itu ya. Berapa? 70%-an ya? Iya, 0,75. Ini epochnya kamu samakan semua ya? Berapa epochnya? Oh, epochnya saya yang arsitektur ini cuma 10, Pak. Saya lama. Tapi jadi 10 sudah mencapai segitu ya? Yang 10 berapa? Yang itu? Yang inception, exception? Iya, benar. 10 sudah langsung bagus dia ya. Oh ya, sebentar. Tadi Juan, datasetmu apa, Juan? Saya tadi pakai bunga, Pak. Bunga ya?
Kalau bunga sama tadi yang dipakai Stephen tadi apa kok saya lupa. Itunya apa? Hewan, Pak. Hewan. 5 jenis hewan. 5 jenis hewan sama buah nggak seberapa bagus, tapi kalau pakai monyet kok bagus ya. Ya ini kayaknya ada sih, mungkin ada tahapan yang terlewati. Coba David, kamu coba jelaskan mungkin salah satu yang exception atau inception gitu, biar nanti teman-teman bisa apa namanya juga jadi referensi. Kamu Ini ada kalau gimana, mulai jelaskan itu aja. data preparation-nya masih sama sih, Pak. Cuman ini basis-nya pakai 8. Terus ini juga sama, cuman ditambahin rotation range. Ini 0,2 juga masih sama. Cuman ada test image, Pak. Jadi ini kemarin test image-nya pakai ada apa yang di Kaggle itu dia pakai test image gambar-gambarnya gini buat ngetesnya aja. Cuman ngaruh di tesnya aja sih, Pak. Sisanya masih sama. Test image itu apa maksudnya? Buat ini Pak, kayak prediction ininya. Jadi kayak misalnya ini gambar ini dia prediknya apa, kayak Oh gitu aja. gitu. Itu cuma hanya untuk apa, testing model yang sudah jadi itu ya. Iya, bener Pak. Itu sebentar. Akurasi, precision, recall juga ikut naik semua. Untuk recall saya belum nampilin sih Pak, cuman akurasi sama ini aja. Terus mungkin apa lagi yang kamu ubah dari atau mungkin gini, Stefan sama Juan tadi pakainya apa? ResNet sama apa? Kalau Juan tadi kan ResNet sama apa tadi? Juan, sorry. VGG 16. VGG 16. Nah, coba. Kalau yang Stefan apa tadi? VGG 16 sama MobileNet. Oke. Kan ini kebetulan David pakai VGG 16, Juan pakai VGG 16, terus Stefan juga pakai VGG 16. Nah, kamu coba tunjukkan VGG 16-mu. David ini ya. Ini kamu gimana? Ini sama sih Pak, cuman dance-nya 512. Belum sempat nyoba yang 128. Ini pakai mouse pooling 2D, Activision juga pakai Relu. Ini juga pakai softmax. Ini, nah ini Pak, ini aku yang kurang paham juga. Yang di sini. Ini untuk waktu ngompel ya? Optimizernya. Oh, iya. Mungkin ini juga berpengaruh. Kalau optimizernya Juan sama Stefan apa? Pakai apa? Sama. SGD juga. Sebentar Pak, saya lihat. Sorry nggak dengar? Sama? Halo? Optimizernya Adam, Pak. Adam. VGG 16. Coba nanti kamu ganti sama kayak punyanya ini, David. Pakai SGD, terus dalamnya itu ada parameternya lagi ya. LE-4, 1E-4 itu dari 1 pangkat itu ya. 10 pangkat min, momentumnya 0,9. Mungkin coba, ini kamu screenshot aja, dari compile-nya David ini kamu coba di model kamu, Juan sama Stefan. Barangkali itu berpengaruh. Untuk yang David ini kamu SGD itu yang VGG 16 saja. Yang lainnya pakai apa? Optimizer. Sebentar. Sama sih Pak, pakai SGD juga. Ya itu mungkin dicoba ya, Stefan sama Juan ya. Iya Pak. Oke. Itu Pak, itu import modelnya dari mana ya? Kalau kita tadi kan pakai Keras semua. Oh ya, kalau David pakai apa? Keras juga. Keras juga Pak. Keras ya. Oh, oke. Sama. Oke ya. Oke, nanti coba lagi ya. Oke, makasih David. Terima kasih Pak. Kita next ke tadi David sudah ini. Via sekarang. Oke, Via gimana? Bisa share screen? David masih share screen, Pak. Ini sudah off, David. Kemarin saya coba pakai VGG 16, kemudian ada ResNet 50 sama Inception 3.
Kalau yang standar itu hasilnya 0,5 kalau nggak salah. Yang paling bagus. Iya, 0,54. Mungkin karena memang datasetnya itu dikit dan isinya agak random. Jadinya memang cuma bisa segini. Kemudian Datanya kamu untuk apa ya? Gala. Namanya Gala, Pak. Gala. Itu apa? Data apa itu? Oke. Oh, itu ya kayak dataset. Kemarin tuh 4 kelas itu ini. Food, Miss Attire, sama satu lagi ada. Ada 4 pokoknya, Pak. Saya nggak hafal. Mungkin Artinya dia kayak membedakan objek gitu ya, image gitu ya. sama decoration and signage. Jadi memang agak random, jadi nggak seberapa bagus. Kalau yang CNN biasa bagus nggak? CNN yang basic. CNN basic tuh lebih bagus daripada yang kemarin saya pakai itu sih, Pak. Bagusnya berapa? Pakai arsitek. Kenapa? Bagusnya yang CNN yang basic kemarin berapa persen? 0,50-an. 0,54. Kalau yang di VGG malah VGG atau di ResNet atau di Inception malah turun sih, Pak. Tapi yang saya bingung itu kan saya nyoba, kemudian kadang-kadang habis setelah misalnya masih cross validation 1 gitu ya. Kemudian pas ke cross validation 2 itu kan baru kelihatan errornya kan, terus keputus, berhenti. Kemudian saya coba jalankan lagi. Itu malah turun terus gitu loh, Pak. Setiap saya pas error berhenti, saya ulang itu jadinya kayak turun terus. Saya nggak tahu itu kenapa. Errornya kenapa? Warningnya. Errornya kadang ya salah variabel atau salah itu. Jadi kayak di cross validation 1 itu masih bisa jalan, pas keduanya itu kena error gitu. Oke. Untuk hasil VGG ini mungkin sekitar 0,25-an, jadi turun setengah. Oke, Untuk yang ini, bentar, Via tadi kamu kan memang datasetnya kurang ini. Datasetnya kurang itu memang kita nggak bisa istilahnya kita nggak bisa solve problem itu selama memang datasetnya itu memang belum lengkap. Atau mungkin gini, kalau kamu coba cari dataset yang lain nggak apa-apa, kamu coba cari pakai dataset yang istilahnya yang lebih lengkap ya. Itu bisa kamu kan tinggal ganti aja sebenarnya ya, tinggal ganti di bagian pembacaan datanya. Nanti coba kamu cari lagi, kamu analisis. Kalau memang hasilnya tetap jelek, berarti modelnya mungkin ada yang bermasalah. Oke, coba next. Terus yang selanjutnya? Yang Inception juga nggak seberapa bagus. Ya sekitar 0,29-an mestinya, Pak. Ini coba kamu nanti itu juga ya, kayak punyanya David tadi, coba optimizer-nya diganti SGD. SGD itu kelihatan dari stochastic gradient descent kalau nggak salah SGD itu. Itu sama kayak Odom optimizer, cuman memang metode perhitungan loss function-nya agak berbeda. Nanti coba aja. Sama tadi kalau nggak salah David tadi di bagian image data generator itu kamu tambahkan rotation range ya. Ya, betul gitu nggak, David? Iya, Pak. Nah, rotation range itu gunanya adalah kita di dataset kita itu ditambahin dataset yang sama cuman agak diputar gitu loh. Nah, itu nanti coba ditambahkan juga karena memang image data generator itu istilahnya kan kita menambah dataset kan ya. Datasetnya kita tambahi. Tadi masalahnya Via tadi adalah datasetnya kurang. Ya mungkin ya setelah ditambahin itu bisa bertambah ya akurasinya performa. Oke, nanti coba aja. Kalau memang mentok nggak bisa ya ganti itu aja dataset aja nggak apa-apa. Oke. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Next kita ke siapa ya? Abed. Ya. Abed bisa share screen?
Iya, Pak. Izin share screen. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya kurang paham cara ganti modelnya Pak. Cara ganti model maksudnya kemarin yang CNN biasa bisa? Iya bisa Pak. Kalau yang kemarin cross validation sama CNCN saya bisa, cuman mengubahnya saya kurang paham. Oke, ya itu sebenarnya kemarin ya tadi dari referensi yang sudah dilakukan oleh Juan, David, Stefan, Pia, tadi mereka menggunakan Keras. Jadi Keras itu library-nya. Jadi kamu nggak perlu bikin arsitekturnya dari awal. Jadi kamu bisa menggunakan library-nya Keras. Memang kemarin nggak saya jelaskan step by step bagaimana cara menggunakan arsitektur VGG, Inception kan memang nggak saya jelaskan. Memang itu saya kira tugas Anda semua untuk mencari. Ya. Tapi kalau memang update masih belum bisa, kamu bisa cari coba di Google gimana caranya mengganti menggunakan arsitekturnya yang lain, tapi menggunakan Keras. Jadi VGG using Keras misalnya kayak gitu. Banyak sekali kok di Google, banyak sekali tutorialnya. Dan itu sebenarnya tinggal implementasi aja, tinggal ganti datasetnya. Gitu ya. Kalau gitu nanti kamu coba cari lagi. Yaitu memang nanti kan tujuannya biar Anda semua terbiasa gimana sih cara referensi untuk apa namanya coding. Ya. Jadi gitu. Oke. Oh iya. Terima kasih Pak. Mohon maaf sekali lagi. Sekarang ke Ferin. Ya, silakan Ferin. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah. Kalau saya kemarin itu coba-coba dengan cara ganti-ganti nilai ini sih, Pak. Nilai jumlah node pada hidden layer-nya. Terus habis gitu number batch-nya sama number epoch-nya. Kayak gitu kan, Pak. Ini saya masukkan ke dalam function gitu. Terus habis gitu ya ini saya for biasa sih, Pak. Saya nyobanya itu dari kalau I itu nanti untuk inputan dari mana? Jumlah node pada hidden layer. Jadi ini saya bisa jadi 2 sih Pak biar bisa jalan bareng. Yang pertama for-nya ini saya coba dari 15 sampai 20, terus yang ini saya coba dari 20 sampai 25. Kalau yang untuk jumlah batch sama epoch-nya itu sama sih. Kalau batch-nya itu saya nanti nyobanya dari 3, 4, 5. Terus kalau epoch-nya ini kelipatan 10 sih. Jadi dari ini 10 sampai 15 kan. Ini nanti saya kali 10. Jadi supaya percobaannya bisa 100, 110, 120 kayak gitu sih Pak, sampai 150. Oke. Terus ini lagi proses sih Pak, agak lama ternyata ininya. Cuma saya lihat secara ini yang sudah ada hasil dari yang kalau misalnya kita pakai node yang lebih banyak ya mulai dari 20 ke atas itu akurasinya lebih tinggi sih Pak, 0,7 ke atas. Kalau misal kita pakai yang 15 sampai 20 ini ya yang hidden nodes yang kecil-kecil ini kalau yang kecil-kecil ini nah ini akurasinya kan masih rendah, tapi lama-lama naik seiring dengan naiknya jumlah hidden nodes itu dia naik. Jadi mungkin ini kesimpulan yang bisa saya dapatkan ya nodes-nya ini dari hidden nodes ya ini karena kan hidden nodes-nya yang kelihatan beda kan, sedangkan batch size sama epoch-nya kan masih ini masih rentangnya masih sama. Jadi kalau kayaknya semakin banyak hidden nodes-nya ini harusnya semakin oke akurasinya kayak gitu sih Pak. Oke. Itu kemarin hidden nodes-nya maksimal berapa itu? Kalau dari percobaan kamu hidden nodes paling banyak berapa? 20 berapa? Ini 25.
Tapi kalau yang kemarin minggu lalu saya gunakan itu pakai hidden notes-nya 20. Itu sudah sampai akurasinya sudah 0,7 ke atas sih. Tapi kamu harus juga bisa menyimpulkan bahwa oke, semakin banyak notes-nya, akurasinya makin bagus kan ya. Tapi pasti ada suatu titik di mana nanti perubahan performanya nggak signifikan, sudah konvergen. Misalnya hidden notes ke 23, 24 sama 25 itu kayak perubahannya nggak seberapa banyak lah. Pasti ada titik maksimalnya. Nah, berapa titik maksimalnya? Itu perlu kamu lakukan analisis. Ya memang butuh waktu yang lama kan. Nanti kamu harus tambahin juga parameter yang 26 itu kamu ganti dengan yang lebih banyak lagi. Seenggaknya dari situ kamu bisa lihat ya, kira-kira peak performance-nya itu di mana, yang paling tinggi itu di mana. Maksudnya ya perubahannya sudah nggak signifikan lagi. Oke, ya udah gitu aja. Oke. Bisa stop share, terima kasih. Kita ke yang terakhir. Ini nggak ada yang nggak masuk 2 ya ini ya. Karena mahasiswanya sedikit, cuma 10, jadi saya hafal. Yang nggak masuk ini Rizka sama Bernardus ini. Oke, kita terakhir ke Helen. Silakan Helen. Ini yang sekarang di layar saya ini yang standar, Pak. Jadi yang standar ini bisa sampai 0,98 akurasinya. Terus saya coba-coba itu pakai VGG 16, 19 sama ResNet 50. Jadi ini nggak sampai sepenuhnya berhasil karena waktu saya coba ini saya tinggal tidur kan, kemudian rantangnya time out. Nah itu udah jalan 7 jaman. Kemudian kalau misal saya jalankan lagi kan nggak nutut, nggak mungkin sampai hasil yang sejauh ini. Jadi saya biarkan. Ini saya copy dari notebook yang asli, kemudian notebook yang asli itu saya coba-coba lagi ganti-ganti gitu, Pak. Ini yang sekarang lagi jalan. Nah ini saya pakai yang di referensinya Bapak yang di Kaggle ini. Kemudian coba ganti-ganti modelnya aja. Ini kayaknya problemnya sama kayak tadi Stefan, Juan. Ya, sama. Tapi hasilnya itu low banget, Pak. Ya itu nanti coba diganti ya, optimizer-nya pakai SGD kayak punya David tadi. Mungkin itu bisa. Ya. Ini kamu pakai Adem optimizer. Iya, pakai Adem semua. Ya, coba nanti diganti di bagian optimizer-nya ya. Memang kemarin datamu banyak ya? Iya, Pak, ada 15.000. Oh, itu makanya lama. Kemarin datanya apa? Image-nya? Itu apa namanya? Aksara Cina. Oh, angka aksara Cina. Aksaranya ada berapa label itu? Ada 15, Pak. Oh, itu. Sudah datanya banyak, labelnya juga banyak. Itu yang memang lama. Tapi nggak apa-apa sih. Ada 2 kemungkinan. Kalau memang kamu pengen cepat, kamu datanya bisa kamu kurangi sih. Misalnya label ke-15 ada 1000 ya. Kalau kita lihat kan tiap label pasti ada 1000 kalau nggak salah. Kalau kamu datamu 15.000 berarti tiap label kan ada 1000. Kamu bisa kurangi labelnya jadi 500 lah separuhnya. Kalau 7 jam nggak selesai berarti ya 3 jam mungkin bisa selesai sih. Kalau misal labelnya saya kurangi misal jadi 10 aja atau 5 gitu boleh, Pak? Kalau sebaiknya kita nggak mengurangi label karena label itu kan merepresentasikan data kan ya. Data itu bisa kita klasifikasikan kemana. Tapi kalau mengurangi data di label tertentu nggak apa-apa. Jadi yang pertama yang kamu coba, kamu kurangi labelnya dulu aja. Kurangi datanya saja. Kalau memang masih lama, bolehlah nanti dikurangi labelnya. Soalnya kalau huruf kan juga, masa kita klasifikasi A sampai Z, tapi yang kita klasifikasikan A sampai M kan ya nggak itu toh, nggak nggak bagus. Problemnya nggak terselesaikan. Jadi coba kamu kurangi saja data tiap label itu, setelah itu baru kamu uji cobakan. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke ya. Ini sudah itu semua. Saya tahu progres dari kalian semua. Ini memang ada 2 yang masih belum progres ya. Rizka sama Bernardus ini nanti saya coba share videonya biar nanti mereka juga lihat apa yang kita bahas hari ini. Oke, mungkin sampai situ saja untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti
di week ke-8 ya, kita sudah masuk pembahasan yang lain, karena yang sudah kita lakukan sebelum UTS ini kita fokus ke klasifikasi. Nanti setelah UTS kita fokus ke regresi. Jadi nanti kita gunakan algoritma deep learning untuk melakukan prediksi. Misalnya nanti kita ingin memprediksi harga saham, harga stok, itu bisa menggunakan deep learning. Jadi data kita bukan data pakai label, tapi datanya merupakan data regresi ya. Jadi ibaratnya kayak kita punya grafik, terus kita bisa tahu kira-kira next itu berapa. Misalnya harga saham next itu berapa. Itu bisa kita lakukan menggunakan deep learning. Dan juga kita bisa lakukan juga kalau kita menggunakan itu ya, semacam kayak memprediksi, kita punya kalimat ya. Terus kita bisa memprediksi kalimat berikutnya itu apa. Itu menggunakan deep learning juga bisa. Jadi kayak apa ya istilahnya, word completion ya. Nah, tapi nanti kalau memang waktunya cukup, nanti kita akan bahas juga. Tapi kita fokus dulu ke data yang regresi ya, data yang time series, istilahnya itu namanya data time series. Jadi data itu berupa grafik. Outputnya bukan berupa label, tapi outputnya berupa angka juga, kuantitatif. Ya, kita bisa nanti compare hasil prediksi kita dengan real datanya itu sejauh mana, apa namanya, gap-nya sejauh mana. Kita menggunakan deep learning. Nah, itu kita menggunakan yang namanya LSTM sama RNN, Recurrent Neural Network. LSTM merupakan pengembangan dari RNN karena dia ada perubahan di bagian arsitekturnya sehingga memang lebih performanya lebih bagus. Tapi itu nanti kita akan bahas di week ke-8 ya. 3 minggu lagi nanti kita akan bahas itu. Nah, nanti setelah UTS kita fokus ke data yang time series. Nah, nanti setelah Anda lulus di mata kuliah ini, seenggaknya Anda bisa menggunakan algoritma deep learning ini untuk memecahkan masalah klasifikasi sama regresi. Itu harapannya seperti itu. Ya memang sebenarnya deep learning masih banyak lagi ya, bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan, tapi kita fokus ke dua itu. Karena memang saya tahu deep learning ini mata kuliah yang baru, ini mata kuliah pertama di informatika yang dibuka ya. Sebelumnya belum ada mata kuliah deep learning. Jadi saya juga butuh adaptasi kira-kira apa yang cocok, materi yang cocok untuk Anda semua, dan memang mata kuliah deep learning ini harusnya didukung oleh mata kuliah AI yang lain seperti misalnya data science programming, terus ada artificial intelligence. Itu memang mungkin sudah Anda dapatkan di mata kuliah sebelumnya, tapi memang saya juga nggak tahu materi apa yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah kecerdasan buatan dulu, sehingga memang saya tidak bisa memformulasikan kira-kira agar bisa mempelajari semua materi deep learning itu seperti apa. Jadi memang saya target saya nggak muluk-muluk, yang penting nanti setelah Anda lulus di mata kuliah ini Anda bisa gunakan deep learning untuk masalah data yang time series sama data yang klasifikasi. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akan end meeting, nanti kita ketemu lagi setelah UTS. Nah, jangan lupa Anda tuliskan artikel Anda, nanti Anda submit ya di Google Classroom, nanti akan saya sediakan linknya. Setelah itu nanti kalau memang ada tulisan Anda yang bagus, nanti akan saya publikasikan. Sama, nanti bisa dapat insentif juga, seperti mata kuliah DIP, kemarin ada 4 kelompok yang memang saya kira cukup bagus untuk bisa dipublikasikan. Saya pilih 4 kelompok itu, yang memang yang sudah publish cuma 1, kelompoknya Wisnu. Itu yang 3 kelompok ya, kelompoknya Juan tadi, memang belum publish tapi sudah saya submit. Nanti kalau memang berhasil publish akan saya berikan insentif. Memang insentifnya mungkin cukup nggak banyak, cuma 1 juta. Nanti kita bagi ke anggota kelompok kalian berapa ya, silakan nanti. Yang penting jangan dilihat insentifnya, tapi pengalaman kalian bagaimana caranya melakukan riset, menulis artikel, itu mungkin nanti akan sangat berguna bagi kalian semua setelah Anda lulus. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya end meeting. Selamat siang. Misi Pak mau tanya. Ya, silakan. Juan. Suaranya putus, Juan. Kalau kita ganti dataset. Boleh. Ganti dataset boleh, Juan. Saya kira kemarin kamu pakai huruf aksara Jawa. Enggak ya ternyata ya.
Oh, anu Pak, kemarin itu banyak filenya yang error. Itu kemarin saya waktu apa sama tugasnya, jadi saya ganti ke Flower aja daripada kelamaan nanti harus apa bersihin data yang rusak-rusak itu Pak fotonya. Ya, boleh. Kalau ganti dataset boleh ya, masih ada waktu. Terus saya pengen tahu juga, ini mungkin teman-teman juga biar bisa jadi referensi juga. Ini Juan ini sedang mengerjakan tugas akhir yang kaitannya untuk klasifikasi aksara Jawa. Dan ya, kemarin Juan coba riset menggunakan YOLO ya, You Only Look Once. Ya, mungkin Anda semua belum pernah dengar apa sih YOLO itu. YOLO itu untuk object detection. Jadi kalau nanti Anda tertarik terkait dengan object detection, jadi kita punya satu gambar, tapi sebenarnya satu gambar itu bisa berarti banyak label di dalamnya. Misalnya kalau kalian melihat foto di sebuah pemandangan ya, itu kan mungkin di pemandangan itu ada yang namanya gunung, ada yang namanya pohon, ada yang namanya orang, manusia. Itu kalau kita menggunakan YOLO bisa mendetek tiap objek tersebut. Nah, ini kemarin Juan kamu pakai YOLO yang versi berapa? Yang sudah kamu coba kemarin? Kemarin versi 4 sama 5. 4 sama 5. Ya. Gimana hasilnya, sudah dicoba lagi kemarin? Belum Atau Pak, itu kemarin belum? masih pakai yang lama, itu masih jelek itu. Jadi belum sempat nyoba yang baru. Oke. Ya udah, nanti dicoba lagi terkait Ya, topik kamu, yaitu ya cuma sekedar informasi saja karena kaitannya yang punyanya Juan ini memang kaitannya sama deep learning, itu sangat dekat, sama image classification juga sangat dekat. Jadi ya mungkin ada yang tertarik terkait dengan computer vision ya, deteksi objek. Dan deteksi objek itu sangat sangat penelitiannya sudah sangat sekarang itu banyak dilakukan penelitian untuk object detection. Misalnya sekarang kalau Anda tahu sekarang mobil Tesla ya, tahu mobil Tesla ya, yang pakai listrik itu punyanya Elon Musk, itu dia kan bisa gimana memprediksi kapan kita ngerem kan ya, kapan kita bisa mendeteksi ini marka jalan, biar mobil itu bisa jalan otomatis. Itu pasti menggunakan object detection. Dan object detection itu sangat banyak real case-nya ya di dunia ini ya. Bisa digunakan untuk apapun ya. Nah, itu nanti yang tertarik terkait dengan object detection. Jadi object detection itu istilahnya levelnya di atasnya image classification. Kalau image classification cuma satu outputnya, satu gambar ya dia melabelkan satu objek tertentu. Tapi kalau yang image classification, object detection, satu gambar outputnya bisa banyak label. Itu yang dilakukan oleh Juan. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Saya end meeting. Selamat siang ya.